Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu Selma dan juga Ibu Sofi sebagai dosen pengampung mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 1 dari kelas J. Kami dari kelompok 1 izin untuk mempresentasikan materi di chapter 3 yaitu yang berjudul An Introduction to Consolidated Financial Statement. Baik, sebelum masuki ke materi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok dari kelompok 1 yang pertama ada Putih Asra Ramadhani dengan PM akhir 010. Selanjutnya ada Pratani Ami Dharma 039, lalu ada Sinta Widi Cahyani dengan NPM 045, Datan Tramaisarian 107 dan Afi Aziza 108, Rizky Alisani Ananda dengan 113, Zaki Mubarak 125, Karitka Dwi Astuti 222, M. Salahuddin Juliansah 285 dan saya Lukman Al-Ghim Fuadi 339. Pada bab kali ini kita akan membahas tentang bisnis kombinasi dengan cara pengakuisisian. Konsep akuntansi pada kombinasi bisnis diatur dengan prinsip GAAP, aturan ASC nomor 805, termasuk kombinasi suatu perusahaan anak ataupun lebih terhadap perusahaan induknya. Suatu perusahaan menjadi perusahaan anak apabila perusahaan lain memiliki kepemilikan saham pengendali sebesar lebih dari 50%. Dan apabila itu terjadi, maka itu disebut sebagai pengakuisisian. Sekalinya hubungan induk dan anak terjadi, maka pembelian saham perusahaan anak bukan lagi menjadi kombinasi bisnis, melainkan dianggap sebagai penambahan nilai pengakuisisian. Selanjutnya adalah the reporting entity. Nah, ketika sebuah perusahaan ini mengakuisisi perusahaan lain, akan tercipta satu tim manajemen yang mengendalikan kedua korporasi tersebut. Meskipun secara hukum keduanya tetap terpisah, mereka membentuk satu entitas pelaporan yang baru. Nah, lalu gimana mekanisme akuntansinya? Nah, hubungannya adalah seperti induk dan anak. Perusahaan pembeli disebut induk, parent, dan yang dibeli disebut anak perusahaan atau subsidiary. Keduanya tetap menjalankan pembukuan akuntansi masing-masing secara terpisah. Nah, lalu dalam laporan keuangan ini akan dibentuk laporan konsolidasian atau gabungan untuk pemangku kepentingan atau investor dan kreditor. Kemudian alasan mengapa perusahaan yang diakui ini mempertahankan identitasnya atau alasan mempertahankan identitas terpisah. Yang pertama ada diversifikasi risiko bisnis. Induk bisa membeli anak perusahaan di industri berbeda untuk menyebar risiko. Pengalaman manajemen dan sistem distribusi yang sudah ada di anak perusahaan akan tetap terjaga. Kemudian ada nilai merek branding. Nah, hal ini akan menjaga loyalitas pelanggan dengan tetap menggunakan nama merek sudah terkenal. Contohnya itu seperti Sariwangi yang diakui Wings, kemudian ada Quick Loans yang membeli Coca-Cola lalu mengubah nama menjadi Quick Loans and Cola. Selanjutnya ada alasan hukum. Jika anak perusahaan menghadapi tuntutan hukum atau bencana, misalnya kerugian lingkungan, kerugian perusahaan induk terbatas hanya sebagai investasi mereka saja. Induk tidak bertanggung jawab atas keseluruhan kewajiban hukum anak tersebut. Baik, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai dengan the parent subsidiary relationship atau hubungan induk dan juga anak perusahaan. Jadi hubungan induk dan anak perusahaan itu terjadi ketika suatu perusahaan itu memiliki dari 50% saham dengan hak suara perusahaan lain. Kepemilikan tersebut memberikan controlling financial interest sehingga perusahaan induk itu memiliki kemampuan untuk mengendalikan kebijakan operasional maupun keputusan keuangan dari anak perusahaan, termasuk penunjukan direksi dan juga kebijakan dari pembagian dividen. Nah, meskipun secara hukum induk dan anak perusahaan itu merupakan entitas yang terpisah dan memiliki pencatatan akuntansi yang masing-masing, secara ekonomi keduanya itu dipandang sebagai satu kesatuan karena seluruh sumber daya dari kedua perusahaan tersebut berada di bawah pengendalian manajemen yang sama. Nah, dalam pencatatan yang terpisah, perusahaan induk itu biasanya menggunakan metode ekuitas untuk mencatat investasinya. Namun sesuai dengan GAAP dalam ASC 810,
Laporan yang dianggap lebih bermakna adalah laporan keuangan konsolidasi. Jadi laporan konsolidasi itu menyajikan posisi keuangan dan hasil operasi induk dan seluruh anak perusahaan seolah-olah itu merupakan satu entitas ekonomi tunggal. Nah, laporan ini itu eh, ditujukan kepada investor dan juga kreditor perusahaan induk sebagai dasar dalam pengambilan keputusan ekonomi. Lalu yang selanjutnya masuk pada consolidation policy. Jadi pada slide ini tuh kita akan membahas mengenai kebijakan dari konsolidasi. Nah, laporan keuangan konsolidasi ini tuh dibuat untuk memberikan gambaran yang lebih lengkap mengenai posisi keuangan suatu grup perusahaan. Nah, dikarenakan laporan induk saja itu tidak cukup mencerminkan keseluruhan dari aktivitas ekonomi yang dilakukan. Nah, secara umum konsolidasi itu dilakukan jika perusahaan itu induk itu memiliki lebih dari 50% saham dengan hak suara, sehingga memiliki kendali lebih atas perusahaan lain. Namun, sebenarnya terdapat beberapa pengecualian seperti yang pertama yaitu ketika kendali tidak berada di tangan pemilik mayoritas. Jadi maksudnya adalah walaupun punya saham lebih dari 50%, belum tentu benar-benar mengendalikan perusahaannya. Contohnya kayak Palm Corporation itu punya 60% dari saham Sun. Tapi keputusan penting ternyata diatur oleh pihak lain, misalnya melalui perjanjian khusus. Jadi hal ini tuh tidak otomatis konsolidasi karena tidak ada kendali yang dilakukan secara nyata. Terus yang kedua yaitu membentuk usaha patungan. Maksudnya itu dua perusahaan itu bekerja sama dan mengelola perusahaan bersama-sama. Contohnya kayak PAM dan Sun yang PAM dan perusahaan lain itu masing-masing punya 50%. Nah, semua keputusan itu harus disetujui secara bersamaan. Jadi tidak ada pihak yang dominan dan juga biasanya tuh menggunakan metode lain kayak bukan konsolidasi secara penuh. Terus yang ketiga ada akuisisi aset atau kelompok aset yang bukan merupakan bisnis. Nah, maksudnya itu yang dibeli hanya aset bukan perusahaan yang berjalan. Contohnya kayak PAM itu membeli gedung dan mesin tapi tidak membeli operasional bisnisnya. Jadi ini tuh bukan akuisisi perusahaan dan tidak perlu melakukan konsolidasi. Terus yang terakhir yaitu ada akuisisi aset dan liabilitas dari entitas tertentu. Misalnya VIY. Maksudnya itu ini tuh agak teknis berkaitan dengan entitas khusus seperti variable interest entity. Jadi intinya kadang perusahaan itu terlibat secara finansial tapi tidak benar-benar mengendalikan operasionalnya. Contohnya kayak PAM itu memberikan pembiayaan ke suatu entitas tapi tidak mengatur kegiatan bisnisnya. Jadi tidak selalu dikonsolidasikan dan memang harus dilihat apakah hal ini tuh benar-benar ada kontrol atau tidak. Nah, selain itu, GAAP itu mensyaratkan daftar pengungkapan yang ekstensif. Nah, pengungkapan ini itu diperlukan untuk 4 hal. Yang pertama ada periode pelaporan yang mencakup penggabungan data. Jadi, di sini tuh perusahaan harus menjelaskan secara lengkap mengenai proses akuisisi, mulai dari nama perusahaan yang akan diakuisisi, tanggal akuisisi, hingga apakah terdapat goodwill atau keuntungan dari pembelian tersebut. Nah, selain itu, perusahaan juga harus mengungkapkan nilai wajar dari aset dan kewajiban yang diambil alih, serta bentuk imbalan yang akan diberikan seperti kas atau saham. Terus yang selanjutnya yaitu ada perlu dijelaskan juga mengenai rincian aset, kewajiban, serta kepentingan dari non-pengendalian. Nah, jika terdapat dampak pajak atau transaksi lain di luar kombinasi bisnis, hal tersebut juga harus diungkapkan secara terpisah. Terus yang selanjutnya yaitu yang kedua, jika terjadi penggabungan usaha setelah periode pelaporan tetapi sebelum laporan itu diterbitkan, maka informasi tersebut tetap harus disampaikan agar pengguna laporan itu tetap mendapatkan gambaran yang lengkap. Terus yang ketiga yaitu dalam kondisi tertentu, perusahaan dapat menggunakan jumlah sementara jika perhitungan itu belum final, namun tetap harus dijelaskan juga. Nah, yang terakhir, yang keempat, yaitu jika terdapat penyesuaian setelah proses akuisisi, maka perubahan tersebut juga wajib diungkapkan. Jadi, pengungkapan ini tuh bertujuan agar laporan keuangan itu menjadi lebih transparan dan dapat dipahami dengan baik oleh pengguna-pengguna lainnya. Oke,
selanjutnya saya akan menjelaskan konsep dasar konsolidasi antara perusahaan induk dan anak perusahaan. Nah, yang pertama, mengenai perbedaan periode fiskal. Jika periode fiskal induk dan anak perusahaan itu berbeda, laporan keuangan konsolidasi tetap disusun mengikuti akhir periode induk. Nah, apabila selisih periode itu tidak lebih dari 3 bulan, laporan anak masih dapat digunakan dengan pengungkapan yang memadai. Nah, namun jika selisihnya itu lebih dari 3 bulan, maka laporan anak harus disesuaikan agar mendekati periode perlaporan perusahaan induk. Nah, yang kedua, terkait pendanaan akuisisi. Akuisisi ini dapat dibiayai melalui kas, penerbitan saham, obligasi, atau kombinasi dari instrumen tersebut. Nah, keputusan pendanaan ini bersifat strategis karena penerbitan saham biasa dapat mengaruhi hak suara dan tingkat pengendalian. Oleh karena itu, perusahaan itu dapat memilih alternatif lain untuk mempertahankan kontrolnya. Nah, yang ketiga, dalam penyusunan consolidated balance sheet, induk dan anak diperlakukan sebagai satu entitas pelaporan untuk tujuan eksternal. Namun perlu dipahami bahwa konsolidasi ini bersifat konseptual, bukan berarti keduanya itu menjadi satu entitas hukum. Begini ini saya akan menjelaskan tentang consolidated financial statement atau laporan keuangan konsolidasi. Pertama, mengenai perbedaan periode fiskal antara parent and subsidiary. Perusahaan induk dan perusahaan kadang memiliki periode laporan yang berbeda, biasanya perbedaan maksimal 3 bulan. Jika memang berbeda, maka perlu dilakukan penyesuaian atau diungkapkan dalam laporan. Tujuannya supaya laporan konsolidasi tetap relevan dan mencerminkan kondisi yang wajar. Selanjutnya tentang consolidated balance sheet. Laporan ini merupakan gabungan laporan keuangan induk dan anak perusahaan. Jadi aset liabilitas dan ekuitas digabung dan disajikan seolah-olah mereka adalah satu entitas ekonomi. Namun perlu dipahami, ini tidak membentuk badan hukum baru hanya untuk tujuan pelaporan eksternal. Kemudian mengenai financing the acquisition. Saat perusahaan mengakuisisi perusahaan lain, pendanaannya bisa berasal dari kas penerbitan saham, penerbitan obligasi, atau kombinasi dari semuanya. Cara pendanaan ini bisa mempengaruhi struktur kepemilikan dan hak suara dalam perusahaan. Terakhir, contoh dari parent yang membeli 100% saham subsidiary. Di laporan induk akan dicatat sebagai investment in subsidiary, tetapi saat dibuat laporan konsolidasi, akun tersebut akan dieliminasi dan digantikan dengan penggabungan aset dan liabilitas anak perusahaan. Jadi intinya laporan keuangan konsolidasi bertujuan untuk menunjukkan kondisi keuangan grup perusahaan sebagai satu kesatuan. Pada spreadsheet balance sheet atau laporan posisi keuangan terpisah, perusahaan induk dan perusahaan anak masih disajikan secara masing-masing. Di laporan induk masih terdapat akun investment in subsidiary yang menunjukkan bahwa induk memiliki investasi pada perusahaan anak. Jadi hubungan kepemilikan masih terlihat sebagai akun investasi, bukan sebagai penghubungan aset dan utang. Artinya, laporan ini menggambarkan kondisi keuangan setiap perusahaan secara individu. Sedangkan pada consolidated balance sheet, laporan induk dan anak perusahaan digabung menjadi satu. Akun investment subsidiary akan dieliminasi, kemudian aset dan liabilitas anak perusahaan digabungkan dengan induk. Model dan apa ditahan yang ditampilkan adalah dari sudut pandang sebagai satu kesatuan. Tujuan konsolidasi ini adalah untuk menghindari double counting atau perhitungan ganda, sehingga laporan keuangan mencerminkan kondisi seluruh grup perusahaan sebagai satu entitas ekonomi. Jadi perbedaannya terletak pada penyediaan laporan terpisah menampilkan perusahaan secara individu, sedangkan laporan konsolidasi menampilkan grup perusahaan sebagai satu kesatuan. Setelah kita mengetahui pencatatan akuntansi pada pengakuisisian perusahaan dengan kepemilikan 100%, maka kita akan mempelajari tentang apabila terdapat goodwill saat terjadinya pengakuisisian. Kita mengambil contoh seperti pada slide sebelumnya dengan pengakuisisian Sound yang diakuisisi oleh POP. Setelah data akuisisi yang didapatkan adalah POP membeli 100% saham dengan nilai sebesar $100.000. Nilai wajar total Sound sebesar 100.000. Namun pada nilai buku terdapat tertulis sebesar $80.000.
Selisih antara nilai buku dan juga nilai wajar sebesar $20.000 dianggap sebagai goodwill. Untuk penjurnalannya dapat dilihat pada bagian di bawah dengan jurnal stok kapital milik Sun sebesar 60.000 dan juga laba tertahan sebesar 20.000 yang dapat diambil dari data eh, data balance sheet di sebelah kanan slide. Lalu kita tambahkan 20.000 sebagai goodwill yang dihasilkan dari nilai wajar dikurangi nilai buku sebesar 20.000. Lalu dikreditkan pada investment in Sun sebesar 100.000. Nah, untuk slide selanjutnya kita akan membahas tentang ilustrasi akuisisi 90% saham anak perusahaan dengan pengakuan goodwill. Jadi dalam metode akuisisi itu sesuai GAAP, jadi standar GAAP itu seluruh aset dan liabilitas anak perusahaan diukur sebesar nilai wajar pada tanggal akuisisinya. Nah, meskipun kepemilikannya itu kurang dari 100%. Jadi artinya baik kepentingan pengendali maupun non pengendali diukur berdasarkan fair value. Nah, dalam kasus ini tuh POP membeli 90% saham Sun sebesar 90.000. Dari transaksi tersebut dapat disimpulkan bahwa nilai wajar total Sun adalah 100.000, sehingga non-controlling interest sebesar 10% bernilai 10.000. Nilai buku ekuitas Sun adalah 80.000 karena nilai wajar total sebesar 100.000. Terdapat selisih besar 20.000. Selisih ini diakui sebagai goodwill. Nah, selanjutnya dilakukan jurnal eliminasi pada saat konsolidasi. Jurnalnya itu capital stock di debit sebesar 60, terus retained earnings Sun sebesar 20 debit dan goodwillnya itu sebesar 20 debit. Nah, untuk yang dikreditnya itu investment in Sun sebesar 90 dan control interest sebesar 10. Nah, untuk penjelasan jurnalnya itu ada akun capital stock dari internal milik Sun itu dieliminasi karena dalam harapan konsolidasi ekuitas anak tidak lagi dilampirkan secara terpisah. Investment in Sun juga dieliminasi karena merupakan akun timbal balik dengan ekuitas anak. Goodwill diakui sebesar 20 sebagai selisih nilai wajar atas nilai buku. Non-controlling interest sebesar 10 diakui sebagai kebagian ekuitas yang tidak dimiliki oleh induk. Nah, setelah dieliminasi itu dilakukan, laporan posisi keuangan konsolidasi menunjukkan bahwa akun investment in Sun sudah tidak ada. Jadi goodwill itu muncul sebagai aset baru sebesar 20 dan non-controlling interest sebesar 10 disajikan dalam bagian ekuitas. Nah, total aset konsolidasinya menjadi 380. Di sini saya akan menjelaskan tentang non-controlling interest atau NCI. Jadi NCI ini adalah bagian kepemilikan ekuitas pada entitas anak yang tidak dimiliki oleh perusahaan induk. Biasanya itu kepemilikannya lebih kecil dari 100%. Dalam laporan keuangan konsolidasi, induk mengonsolidasikan 100% aset dan liabilitas ke perusahaan anak. Namun, laba dan ekuitas dibagi antara pemilik atau perusahaan induk dengan pemilik NCI. Untuk penyajian dalam laporan keuangan konsolidasinya, laporan posisi keuangan atau neraca NCI itu disajikan di bagian ekuitas terpisah dari ekuitas pemilik induk. Secara konseptual, NCI itu yang dengan persen kepemilikan dikurangi induk dikali net aset anak dari book value atau fair value. Lalu yang kedua adalah laporan rugi konsolidasi. Jadi laba bersih konsolidasi itu rumusnya laba pemilik induk dikurangi laba untuk NCI. Nah, dividen yang dibayarkan kepada NCI itu mengurangi saldo NCI di ekuitas dan tidak memengaruhi laba konsolidasi. Untuk pengukuran NCI pada tanggal akuisisi itu ada dua metode. Yang pertama ada full goodwill method dan yang kedua ada partial goodwill method. Yang pertama itu ada full goodwill method, itu NCI diukur pada nilai wajar. Lalu goodwill itu mencerminkan 100% nilai entitas dan rumusnya itu goodwill dengan fair value perusahaan anak dikurangi fair value net asset. Untuk partial goodwill method itu NCI diukur sebesar proporsi net asset. Goodwill hanya untuk bagian induk dan cara menghitungnya itu harga perolehan dikurangi persen induk dikali fair value net asset. Perbedaan utamanya kalau full goodwill method itu goodwillnya pasti lebih besar, sedangkan partial method itu goodwillnya lebih kecil. Untuk perubahan kepemilikan tanpa kehilangan kontrol itu jika induk menambah atau mengurangi pemilikan tetapi masih mengendalikan. Nah, di sini itu tidak diakui gain or loss-nya dipandang sebagai transaksi ekuitas dan selisih dicatat langsung ke ekuitas.
Nah, di sini saya akan bahas topik penting dalam akuntan selanjutan, yaitu Consolidated Balance Sheet After Acquisition atau penyusunan neraca konsolidasi setelah periode akuisisi berjalan. Nah, pertama kita tuh harus memahami apa tujuannya. Konsolidasi pasca akuisisi adalah proses menggabungkan laporan keuangan induk dan anak setelah mereka beroperasi selama 1 tahun atau lebih. Tujuannya agar laporan tersebut mencerminkan posisi keuangan itu mereka sebagai satu kesatuan ekonomi tunggal di mata publik. Kunci utamanya adalah menghapus atau mengeliminasi transaksi internal agar tidak terjadi perhitungan ganda yang menyesatkan. Nah, ada 3 langkah utama penyesuaian. Dalam prakteknya ada 3 langkah penyesuaian yang sangat krusial. Yang pertama adalah menghapus piutang dan utang internal. Jika perusahaan anak memiliki utang kepada induk, saldo timbal balik ini tuh harus dihapus dari laporan gabungan. Yang kedua itu menghapus investasi dan ekuitas. Jadi akun investasi pada pembukuan induk itu serta akun modal saham pada anak dieliminasi sepenuhnya. Yang ketiga adalah munculkan goodwill. Jika saat akuisisi induk membayar lebih mahal dari nilai buku aset bersih anak, selisihnya harus dicatat sebagai goodwill di neraca konsolidasi. Nah, yang ketiga ada contoh kasus Pop Corp and Son Corp. Jadi mari kita lihat kasus nyata antara itu. Pop itu mengakuisisi 90% saham Son. Nah, saldo investasi Pop akan berubah seiring waktu. Naik karena mendapatkan bagian laba 90% dari anak, namun turun saat anak membagikan dividen. Hasil akhirnya di neraca konsolidasi akun investasi akan hilang, dan yang muncul adalah aset fisik serta utang nyata kepada pihak luar. Nah, istilah penting yang untuk diingat itu adalah yang pertama adalah non-controlling interest atau KNP. Ini tuh adalah bagian milik pemegang saham minoritas, jadi sisanya yang 10% yang tetap harus diakui keberadaannya di neraca. Yang kedua ada eliminasi dividen. Nah, dividen antar perusahaan yang belum dibayar harus dihapus agar tidak muncul sebagai piutang semu di laporan gabungan. Nah, yang ketiga adalah fair value. Jadi kita tuh melakukan penyesuaian aset anak ke harga pasar saat ini agar laporan mencerminkan nilai yang lebih akurat. Selanjutnya, dampak alokasi pada neraca konsolidasi saat akuisisi. Nah, saat pembukuan masing-masing perusahaan ini secara terpisah tidak mencatat selisih antara nilai wajar fair value dan nilai buku book value. Nah, lalu gimana prosedur akuntansinya? Dalam akuntansinya menggunakan kertas kerja untuk menyesuaikan nilai buku anak perusahaan. Kenapa? Penyesuaian ini dilakukan agar neraca konsolidasian mencerminkan nilai wajar saat akuisisi. Yang kedua, menggunakan pendekatan konsolidasi satu baris atau bisa disebut one line consolidation. Contohnya pada Desember 31, PAM membeli 90% saham dari Sun Corporation dengan 5.200.000 cash dan 10.000 saham with market value 5 juta. Additional cost of combination is 200.000. Nah, bagaimana jurnal untuk mencatat ini? Nah, PAM mencatat jurnalnya seperti berikut. Investment in Son 10.200 ini dari nilai cash yang sudah dibayar 5.200 ditambah dengan market value dari 1.000 share tadi. Sehingga jurnal 1.200, investment in Son pada common stock 1.000 dari 10.000 di 100.000 dikali 10.000, kemudian additional paid in capitalnya 4.000. Ini selisih antara market value dengan nilai par tadi, kemudian cash yang dibayar 5.200. Kemudian ada biaya yang harus dicatat, yaitu investment expense 200.000 pada cash 200.000. Nah, karena 200.000 ini merupakan beban yang harus dibayar untuk mencatat investment tersebut. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai pencatatan selisih antara fair value dan book value dalam proses konsolidasi.
Nah, dalam laporan keuangan konsolidasi, aset dan liabilitas anak perusahaan harus disajikan berdasarkan nilai wajarnya atau fair value pada tanggal akuisisi. Artinya, angka yang digunakan itu bukan lagi nilai buku historis atau book value-nya yang tercatat di laporan keuangan anak perusahaan, tetapi nilai yang mencerminkan kondisi pasar pada saat akuisisi tersebut terjadi. Kemudian pada tabel Exhibit 3.6 ini terlihat bahwa terdapat beberapa akun yang mengalami perbedaan antara nilai buku dan nilai wajar, misalnya pada akun persediaan, tanah, bangunan, maupun peralatan. Ada yang mengalami undervalue, artinya nilai wajarnya ini lebih tinggi dari nilai buku, dan ada juga yang overvalue, yakni sebaliknya, jadi nilai wajarnya ini lebih rendah daripada nilai bukunya. Nah, perbedaan antara fair value dan book value inilah yang disebut dengan fair value or book value differential. Selisih ini itu menjadi dasar penyesuaian dalam kertas kerja konsolidasi. Nah, sebagai contohnya, total book value-nya Sun Corporation adalah $8.000 dengan net aset sebesar 5.900. Namun ketika disesuaikan ke fair value-nya, nilai aset bersihnya berubah karena adanya penyesuaian pada masing-masing akun. Nah, selisih antara harga perolehan investasi dengan nilai wajar bersih inilah yang nantinya dapat menimbulkan excess allocation dan bahkan goodwill. Jadi, intinya adalah dalam konsolidasi itu kita tidak bisa hanya menjumlahkan laporan induk dan anak perusahaan saja, tetapi harus ada proses revaluasi dan pengakuan selisih nilai agar laporan konsolidasi itu benar-benar mencerminkan nilai ekonomis yang sesungguhnya. Baik, selanjutnya kita masuk ke tahap lanjutan, yaitu bagaimana selisih antara fair value dan book value tersebut dialokasikan. Jadi diketahui bahwa PAM Corporation mengakuisisi 90% saham Sun Corporation dengan harga perolehan sebesar 10.200. Karena yang dibeli adalah 90% sahamnya, maka untuk mengetahui implied fair value 100% perusahaan, angka tersebut harus disesuaikan. Hasilnya adalah 11.333 sebagai estimasi nilai wajar keseluruhan dari perusahaan tersebut. Sementara itu, book value net asset Sun Corporation tercatat sebesar 5.900. Artinya terdapat selisih antara implied fair value dengan book value sebesar 5.433. Nah, selisih inilah yang disebut dengan total excess fair value over book value. Jadi secara konsep itu excess ini tuh tidak langsung diakui sebagai goodwill, tetapi ada tahapan alokasinya. Jadi prinsipnya itu selisih tersebut terlebih dahulu dialokasikan ke aset dan liabilitas yang dapat diidentifikasi dan memang mengalami perbedaan nilai. Misalnya pada persediaan mengalami kenaikan sebesar 100, tanah naik 200, bangunan naik 1000, peralatan yang justru menurun sebesar 300, dan notes payable atau utang wesel yang naik sebesar 100. Nah, total yang berhasil dialokasikan ke identifiable net asset adalah sebesar $1.100. Nah, setelah seluruh penyesuaian atas aset dan liabilitas yang teridentifikasi ini dilakukan, masih terdapat sisa sebesar 4.333. Nah, sisa inilah yang kemudian diakui sebagai goodwill. Nah, goodwill ini mencerminkan nilai yang lebih yang dibayar oleh induk perusahaan yang tidak dapat diatribusikan secara langsung ke aset dan atau liabilitas tertentu. Nah, biasanya itu berkaitan dengan reputasi, loyalitas pelanggan, sinergi usaha, atau potensi keuntungan di masa depan. Jadi, pada slide ini itu menegaskan bahwa dalam akuntansi akuisisi itu kita harus membedakan antara selisih yang memang dijelaskan secara ekonomis melalui revaluasi aset dan selisih yang mencerminkan intangible value perusahaan, yaitu goodwill. Oke, selanjutnya apa sih book paper konsolidasi ini? Book paper konsolidasi adalah kertas kerja yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan konsolidasi
Buffer ini merupakan resmi yang dipublikasi keluar, melainkan alat bantu internal. Di dalamnya terdapat kolom laporan parent, laporan subsidiary, kolom penyesuaian atau eliminasi, dan kolom hasil akhir yaitu consolidated balance sheet. Fungsinya sangat penting karena melalui paper inilah proses penggabungan dilakukan secara sistematis. Jadi setiap akun yang harus dieliminasi atau disesuaikan dicatat dulu di sini sebelum menjadi laporan konsolidasi final. Tujuan utamanya adalah memastikan tidak terjadi double counting dan semuanya penyesuaian tercatat dengan benar. Selanjutnya adalah eliminasi investment dan equity pada entry A. Saat perusahaan induk membeli saham anak perusahaan, di laporan induk akan muncul akun investment in subsidiary. Sementara di laporan anak terdapat akun ekuitas seperti common stock, additional paid in capital, dan retained earning. Dalam konsolidasi, akun investasi milik parent dan akun ekuitas milik subsidiary tidak boleh ditampilkan bersamaan karena keduanya pada dasarnya mencerminkan kepemilikan yang sama. Oleh karena itu, akun berikut harus dieliminasi. Ada investment in subsidiary pada parent, common stock subsidiary, additional paid in capital subsidiary, dan retained earning. Eliminasi ini disebut entry A. Jika kepemilikan tidak 100%, maka bagian yang tidak dimiliki induk diakui sebagai net controlling interest atau NCI. Selain itu, jika ada selisih di antara harga beli dan nilai buku, maka akan muncul unamortized excess. Sekarang unamortized excess adalah selisih antara harga perolehan saham dengan nilai buku bersih subsidiary pada saat akuisisi. Rumus sederhananya adalah harga beli saham dikurangi dengan harga buku pada subsidiary. Jika harga beli lebih besar dari nilai buku, maka timbul ekses. Selisih ini tidak langsung dianggap laba, tapi harus dialokasikan terlebih dahulu. Nah, ekses tersebut bisa dialokasikan ke aset unvalued, liabilitas yang belum mencerminkan nilai wajar, atau dicatat sebagai goodwill jika masih ada sisa setelah alokasi. Goodwill ini kemudian akan diuji penurunan nilainya di periode berikutnya. Selanjutnya pada bagian alokasi ekses atau entry yang B, ekses ini muncul ketika harga perolehan investasi berbeda dengan nilai wajar aset neto di perusahaan anak. Selisih ini harus dialokasikan ke akun-akun yang relevan berdasarkan nilai wajarnya. Contohnya, jika nilai wajar inventory lebih tinggi, maka inventory naik. Jika nilai wajar land atau building lebih tinggi, maka nilainya disesuaikan. Bisa juga dialokasikan ke equipment. Jika masih ada sisa, maka dicatat sebagai goodwill. Tujuannya adalah menyesuaikan book value menjadi fair value saat proses konsolidasi. Kemudian bagian not controlling interest atau NCI. NCI ini muncul ketika induk tidak memiliki 100% saham anak perusahaan. Misalnya induk hanya memiliki 90%. Berarti 10% sisanya adalah hak pemegang saham non pengendali. Bagian ini dicatat sebagai NCI, ditampilkan di bagian ekuitas pada neraca saldo dan menunjukkan bahwa masih ada kepentingan pihak luar dalam perusahaan anak. Terakhir, mengenai alur proses konsolidasi. Secara umum, langkahnya adalah menggabungkan laporan keuangan parent dan subsidiary, mengeliminasi akun investasi dengan ekuitas anak perusahaan, mengakui NCI jika kepemilikan kurang dari 100%, menghitung dan mengalokasikan ekses, menyusun hasil akhir menjadi laporan posisi keuangan konsolidasi. Jadi inti dari slide yang ini adalah bagaimana penyesuaian dilakukan dalam work paper agar laporan keuangan konsolidasi mencerminkan ekonomi yang sebenarnya. Baik, pada slide kali ini kita akan membahas dampak amortisasi setelah proses akuisisi terhadap laporan keuangan konsolidasian, khususnya pada neraca. Jadi, setelah sebelumnya kita mengalokasikan ekses atau selisihnya itu sebesar 5.433 ke aset teridentifikasi dan goodwill, maka periode setelah akuisisi muncul konsekuensi akuntansinya, yaitu amortisasi atas selisih yang memiliki umur manfaat yang terbatas. Yang perlu dipahami, tidak semua ekses itu langsung berhenti di tahun akuisisi tersebut. Ekses sebesar 5.433 itu memang dihitung saat akuisisi, tetapi untuk aset yang memiliki umur manfaat terbatas seperti persediaan, bangunan, dan peralatan, selisih tersebut harus diamortisasi atau direalisasikan sesuai masa manfaatnya. Contohnya, ekses pada persediaan akan terrealisasi saat persediaan tersebut dijual.
Lalu ekses pada bangunan dan peralatan akan diamortisasi sesuai dengan sisa umur manfaatnya. Sedangkan goodwill ini tidak diamortisasi, melainkan diuji penurunan nilainya atau impairment-nya pada setiap periode tertentu. Nah, akibatnya amortisasi ini akan mempengaruhi laba anak perusahaan setelah akuisisi. Karena metode ekuitas yang digunakan induk mencerminkan laba setelah penyesuaian fair value, maka pendapatan investasi induk juga ikut berpengaruh. Nah, dalam konteks neraca konsolidasi, dampaknya ini dapat terlihat pada penyesuaian retained earning konsolidasian, penyesuaian nilai aset yang telah dikurangi amortisasi, pengakuan non-controlling interest atau NCI, serta saldo goodwill yang tetap disajikan tanpa amortisasi. Jadi secara konsep, konsolidasi ini bukan hanya soal pengakuan awal saat akuisisi, tetapi juga bagaimana selisih nilai tersebut diperlakukan di periode berikutnya. Nah, laporan konsolidasi ini harus mencerminkan nilai ekonomis yang lebih realistis termasuk dampak penyusutan dan amortisasi atas penyesuaian fair value-nya. Nah, setelah menghitung income, amortisasi, NCI, dan lain sebagainya, kita langsung masuk ke dalam konsolidasi balance sheet, yaitu neraca konsolidasi. Nah, pertama perlu dipahami bahwa laporan konsolidasi perusahaan induk dan anak itu dianggap sebagai satu kesatuan ekonomi. Nah, oleh karena itu, akun investment insan yang ada di pembukuan PAM itu tidak ditampilkan dalam laporan konsolidasi. Akun tersebut dieliminasi dan digantikan dengan aset serta liabilitas SAN secara langsung. Nah, jika kita melihat bagian aset angka yang muncul merupakan gabungan antara aset PAM dan aset SAN yang kemudian disesuaikan dengan selisih nilai wajar yang belum diamortisasi pada saat akuisisi, terdapat ekses atau selisih sebesar 5.433.000 yang dialokasikan ke beberapa akun seperti ada inventory, land, buildings, equipment, not payable, dan juga goodwill. Nah, selama tahun 2017, sebagian dari selisih tersebut telah diamortisasi sesuai dengan umur ekonomisnya. Setelah dikurangi amortisasi tahun berjalan, bisa sisa yang belum diamortisasi atau disebut dengan unamortized excess adalah sebesar 5.268.000. Nah, nilai inilah yang kemudian dialokasikan ke akun-akun terkait dalam neraca konsolidasi. Sebagai contoh, nilai land itu bertambah karena sebelumnya undervalue dan tidak diamortisasi. Building juga bertambah tetapi sudah dikurangi dengan amortisasi 1 tahun. Equipment justru berkurang karena pada saat akuisisi dinilai terlalu tinggi atau overvalue. Nah, goodwill itu tetap muncul penuh karena goodwill tidak diamortisasi sesuai dengan ketentuan GAAP. Nah, selanjutnya pada bagian ekuitas, kita tidak lagi melihat ekuitas SAN yang secara terpisah. Karena akun common stock, additional paid in capital, dan return earning SAN itu telah dieliminasi. Sebagai gantinya muncul akun NCI atau not controlling interest sebesar 1.166.500. Nah, angka ini itu mencerminkan bagian kepemilikan 10% pemegang saham luar atas aset bersih SAN setelah penyesuaian nilai wajar dan diamortisasi. Dengan demikian, neraca konsolidasi itu menunjukkan bahwa posisi keuangan PAM dan SAN itu seolah-olah keduanya itu merupakan satu kesatuan ekonomi, di mana seluruh aset dan liabilitas itu digabungkan, investasi dieliminasi, dan kepentingan pemilik keluar diakui secara terpisah sebagai NCI atau not controlling interest. 3 menit. Lalu yang selanjutnya kita masuk pada materi consolidated income statement atau laporan laba rugi konsolidasi. Jadi dalam materi ini terdapat contoh kasus dari laporan laba rugi konsolidasi antara perusahaan induk yaitu dari PAM Corporation dan anak perusahaannya yaitu Sun Corporation. Jadi pertama kita itu harus memahami dulu apakah perbedaan dari antara laporan terpisah dan laporan konsolidasi. Jadi pada laporan terpisah itu
Masing-masing perusahaan menyusun laporannya sendiri. Nah, PAM ini tuh mencatat penjualan serta tambahan pendapatan berupa investment income dari SAN. Namun, dalam laporan konsolidasi, PAM dan SAN ini tuh dianggap sebagai satu kesatuan ekonomi yang sama. Jadi oleh karena itu, pendapatan dari investasi tersebut tidak ditampilkan lagi karena memang sudah tercermin dalam pendapatan SAN secara langsung. Nah, selanjutnya kalau kita lihat juga dari laba bersih, jumlah laba PAM dan SAN itu secara terpisah adalah $3.895.000. Nah, tetapi laba konsolidasinya itu hanya sebesar 3.158,5. Nah, perbedaan ini itu ternyata karena adanya eliminasi investment income serta penyesuaian seperti amortisasi selisih nilai wajar. Nah, kemudian terdapat konsep non-controlling interest. Maksudnya itu tidak seluruh saham SAN itu dimiliki oleh PAM. Sehingga sebagian laba yaitu sebesar 63,5 itu menjadi milik pihak non-pengendali dan sisanya itu merupakan hak pemegang saham induk. Nah, untuk dari retained earnings-nya dalam laporan konsolidasi yang digunakan hanya retained earnings milik induk karena laba anak perusahaannya itu sudah tercermin di dalamnya. Nah, lalu yang terakhir ada transaksi antar perusahaan seperti penjualan antara PAM dan SAN yang harus dieliminasi dalam laporan konsolidasi. Nah, hal ini itu dilakukan karena transaksi tersebut tidak melibatkan pihak luar sehingga tidak boleh mempengaruhi laporan gabungan. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang push down accounting. Jadi itu adalah metode di mana penyesuaian nilai wajar akibat akuisisi didorong turun atau push down ke laporan keuangan entitas anak. Artinya buku anak direevaluasi sesuai nilai wajar saat akuisisi dan goodwill dicatat di pembukuan anak. Konsep dasarnya itu ketika tanpa push down, penyesuaian fair value itu hanya muncul di worksheet konsolidasi dan buku anak tetap berdasarkan nilai historis. Nah, jika dengan push down, perusahaan anak itu mencatat aset dan liabilitas pada nilai wajar, lalu goodwill dan ekuitas baru berdasarkan transaksi akuisisi. Tujuan dari push down accounting sendiri itu yang pertama untuk menyelaraskan laporan anak dengan basis akuisisi, mempermudah proses konsolidasi, dan memberikan gambaran ekonomi yang lebih relevan. Kapan digunakan dalam praktik? Umumnya, push down accounting ini diterapkan ketika terjadi perubahan kontrol. Lebih sering ditemukan dalam praktik berbasis USGAAP dan IFRS tidak secara eksplisit mengatur tetapi memperbolehkan dalam kondisi tertentu. Dampak akuntansi jika push down ini diterapkan di pembukaan anak, yang pertama itu ada aset disesuaikan ke fair value, goodwill-nya dicatat, ekuitas lama dieliminasi, dibentuk ekuitas baru. Jika tidak diterapkan, semua penyesuaian dilakukan hanya dalam kertas kerja konsolidasi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai preparing a consolidated balance sheet worksheet, yaitu proses penyusunan kertas kerja untuk membuat neraca konsolidasi. Nah, pertama kita pahami dulu apa itu worksheet konsolidasi. Worksheet konsolidasi adalah kertas kerja yang digunakan untuk menggabungkan laporan posisi keuangan perusahaan induk dan perusahaan anak sebelum dibuat laporan konsolidasi yang final. Jadi, ini bukan laporan yang dipublikasikan, melainkan alat bantu untuk memastikan perhitungan dan eliminasi dilakukan dengan benar. Kemudian terdapat struktur kolom worksheet-nya. Secara umum, worksheet konsolidasi memiliki beberapa kolom utama. Yang pertama itu kolom neraca perusahaan induk yang berisi saldo aset, liabilitas, dan ekuitas milik perusahaan induk. Kemudian yang kedua, kolom neraca perusahaan anak, yaitu berisi saldo dari perusahaan anak itu sendiri. Kemudian ada kolom eliminasi dan penyesuaian. Disinilah kita mencatat jurnal eliminasi seperti eliminasi investasi induk pada anak, eliminasi ekuitas anak, dan eliminasi piutang dan utang antar perusahaan. Kemudian ada kolom neraca konsolidasi, yaitu adalah hasil akhir setelah saldo digabung dan disesuaikan. Jadi alurnya itu terlihat jelas dari data awal, penyesuaian, hingga hasil akhirnya.
Baik, selanjutnya yaitu menentukan langkah-langkah penyusunannya. Nah, yang pertama itu, langkah pertama adalah menggabungkan saldo akun dari induk dan anaknya. Jadi aset, liabilitas ditambah liabilitasnya. Kemudian langkah yang kedua yaitu membuat jurnal eliminasi. Ini bagian paling penting karena dalam laporan konsolidasi, grup dianggap sebagai satu entitas ekonomi. Eliminasi apa aja yang udah saya sebutkan tadi sebelumnya, yaitu eliminasi investasi induk pada anak, eliminasi ekuitas anak, eliminasi piutang atau utang antar perusahaan, eliminasi laba sebelum terrealisasi jika ada. Kemudian langkah yang ketiga yaitu hitung non-controlling interest atau NCA. Jika kepemilikan kurang dari 100%, bagian pemegang saham lain tetap diakui. Kemudian ada yang keempat, langkah keempat itu hasil akhirnya didapatkan raca konsolidasi yang mencerminkan kondisi grup sebagai satu entitas ekonomi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.